Halo semuanya, balik lagi Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Dan hari ini kita punya Mercedes-Benz 260E tahun 86. Kalau di video kita sebelumnya pernah ngebahas Mercedes-Benz E-Class juga, tapi tahunnya muda. Kalau sekarang kita punya E-Class juga, tapi ini tahunnya tua. Tapi untuk warnanya sama-sama hijau, mesinnya sama-sama 2600 cc. Tapi yang jelas ini beda banget. Mobil ini sengaja kita beli buat kita review. Dan kebetulan tipe ini tipe yang cukup langka di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata kebanyakan adalah 220, terus 300, 320, dan yang ini kebetulan 260 yang E-nya masih di belakang, bukan yang sudah di depan. Dan ini juga mobil ini adalah build up dari Jerman, jadi ada beberapa option-optionnya pun itu agak lumayan beda dibandingkan dengan yang masuk ke Indonesia, yang dirakit di Indonesia, sorry. Dan ini bagian depannya. Bagian depannya ini kebetulan sudah di-upgrade ke tahun muda. Jadi dari kap mesin, lampu, grill ini beda. Karena kalau yang tahun tua atau yang bisa disebut list beca, ini lampu sama grillnya modelnya nyatu, nggak ada celah kayak gini. Dan untuk logonya dia nyatu di grillnya. Jadi yang sudah diubah adalah di kap mesin, lampu, grill, fender, dan di belakang-belakang itu juga sudah diubah. Dan ini untuk lampunya lampu buram, ada wipernya, terus lampu sennya USDM, ini lampu utama, dan ini untuk fog lampnya ada di sini. Terus untuk di bagian bawahnya sini, bagian bawah lampu dia ada list room, jadi kayak tahun muda. Kalau untuk di bagian fendernya dia ada lampu sen di fender. Untuk wipernya dia di tengah, cuma satu aja, bukan dua kayak mobil-mobil Jepang biasanya. Ini untuk mesin 260E, mesinnya 2600 cc, 6 silinder. Dan ini kebetulan untuk kakinya, kalau tahun-tahun ini dia masih ada di depan, bukan di belakang. Terus untuk tahun 86 yang dirakit di Indonesia biasanya rata-rata nggak ada ABS-nya. Sedangkan kalau ini karena dia CBU dari Jerman, dia sudah ada ABS-nya. Dan ini untuk tampilan mesinnya. Dan ini kalau untuk buka kap mesinnya, dia lumayan agak ngedangak begini ya, karena dia ada ganjelan dari cetekan kiri kanannya, walaupun dia belum hidrolik. Terus untuk peredamnya ini kebetulan udah diganti, jadinya ini lebih kelihatan rapi. Sekarang kita lihat yang lain yuk. Oke, sekarang kita udah ada di bagian samping Mercedes-Benz 260E. Ini untuk di bagian fendernya, ini kebetulan karena tahun muda jadi agak kelihatan lebih lebar. Terus di sini juga ada fender-fender two-tone-nya ya. Ini jadi ini hijaunya lebih tua, yang ini agak sedikit lebih muda. Kalau dari aslinya sih lebih kelihatan ya, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kalau untuk aslinya sebenarnya dia tuh modelnya list beca, jadi yang di sini moldingnya warna hitam panjang. Terus untuk di bagian spionnya ini kayak boxer pada umumnya, dia beda ukuran kiri sama kanan. Kayak sebelah kiri dia agak ngotak kecil, kalau yang sebelah kanan dia agak panjang. Gue nggak tahu filosofinya apa, ini kenapa harus dibedain ukurannya. Dan terus untuk handle-nya dia model tarik, ada list chrome minimalis di sini, bagus ya. Dan untuk kuncinya dia masih kunci biasa, kuncinya masih model kayak begini, ada logo Mercedes kecil. Dan untuk di bagian samping sininya dia ada untuk tutup kap bensinnya, tutup bensin, dan sebelah kirinya dia ada antena boot radionya di bagasinya. Untuk di bagian atasnya ini dia seharusnya aslinya warnanya adalah hitam doff,
Dan ini kebetulan sudah diganti, dia warnanya black chrome. Ini jadi kelihatan lebih minimalis, dan ini masangnya lumayan rapi ya, bagus. Terus untuk peleknya ini kebetulan pakai peleknya 8 holes. 8 holes ini ring 16. Kalau untuk bannya dia pakai 205 5/55, dan ini ringnya ring 16. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini yang tadi gue bilang, ini sudah diganti untuk kap mesin, lampu-lampu ini udah diganti. Kalau lampu aslinya dia warnanya harusnya adalah warna agak kuning di sini ya. Tapi yang ini sekarang diganti jadi kayak tahun muda, yang warnanya tuh abu-abu apa agak ngepink gitu nih. Ini kadang-kadang kelihatan pink, kadang-kadang warnanya abu-abu, suka nyaru. Terus kalau untuk yang tahun lama, dia sininya kopong. Jadi untuk ruang buat plat nomornya dia kopong sampai sini. Sedangkan kalau yang tahun muda dia cuma coak di sini sedikit doang di sini. Terus di sini ada list chrome, logo Mercedes, dan di sini juga ada list chrome manjang buat buka bagasi, pencet sini. Nah, ini untuk emblemnya aslinya adalah 260E karena tahun 86. Sedangkan karena diganti ke tahun muda, jadinya E-nya pun juga ikutan diubah ke depan. Ini yang bikin agak terlihat lumayan langka di jalanan, karena angka 6-nya ini yang jarang ada di Indonesia. Terus kalau untuk knalpot, ini kebetulan sudah diganti dengan knalpot Brabusan. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Dan ini untuk ruang bagasinya, dia di sini ada lampu kecil buat nerangin bagasinya. Terus di sini udah agak lumayan luas ya, gede. Dan di sini kayak ada coak bolong dikit ke bawah gitu untuk bagasinya. Dan untuk di bawahnya ini dia ada ban serep yang ukurannya pelek kaleng, ukurannya juga ukuran lebih kecil sih, ini ring 15, mungkin karena aslinya ring 15 ya. Dan di sini juga ada dongkraknya. Kalau untuk di bagian tutupnya ini, dia ada segitiga pengaman. Jadi ketika bagasinya dibuka, orang udah aware kalau di sini lagi ada mobil berhenti, kayak gitu. Paling itu aja dari bagasinya. Kita coba cek ke dalamnya yuk. Sekarang kita udah ada di dalam kabin 260E W124. Ini dashboardnya warnanya hitam, dan di sini soft touch. Terus dipadu juga sama warna beige abu-abu. Ini untuk kayunya sudah rosewood ya, ini ya. Sudah rosewood. Di sini ada 4 kisi AC, 4 kisi AC yang bisa diatur kiri kanan atas bawah. Di sini ada laci kecil di sebelah sini ya. Kalau yang baru dia modelnya laci di bawah, karena di sininya udah jadi airbag. Nah, untuk di konsolnya sini, dia di sini ada lampu buat nyala lampu belakang. Di sini ada hazard. Nah, terus kalau ini untuk ventilasi udara keluar masuk. Yang di sini buat ngelipat armrest belakang, tinggal pencet aja. Itu nanti dia udah ngejeblak. Kalau di sini dia ada buat variasi klakson ya. Tapi kebetulan ini udah dinormalin kayak mobil pada umumnya, jadi mau dipencet kayak gimana pun juga klaksonnya bunyinya sama aja. Terus yang ini untuk defogger. Dan untuk tahun tua, dia bagusnya adalah sudah dual zone. Jadi kiri kanan ini suhunya bisa dibedain, walaupun ini masih analog ya, masih manual. Ini buat atur arah semburan, ini untuk nyala AC-nya, dan ini untuk mode-modenya. Jadi di sini pun juga ada buat eco, jadinya AC. Kalau mau pakai AC tapi pengen bensin agak irit, bisa pakai eco ini. Dan untuk head unit ini kebetulan udah diganti. Digantinya single din pakai Alpine. Yang ini bisa untuk USB sama aux sama radio, sama CD, udah itu aja. Belum ada Bluetoothnya. Terus di sini juga udah diganti modelnya, model pencet untuk asbak sama untuk lighter. Dan ini kebetulan transmisinya Matic bawaannya aslinya memang sudah Matic, bukan ubahan. Di sini ada modenya juga, ada E sama S. Jadi E-nya ini untuk eco, jadi ini buat mode kalau pengen irit.
tapi biasanya tarikannya emang jadi berat banget. Terus kalau untuk yang S ini tarikannya emang lebih enteng. S ini gue nggak tahu sport apa standar, terserah dah mau nanggepinnya kayak gimana ya. Nah, untuk di tengahnya sini dia ada buat pengaturan electric mirrornya. Walaupun dia emang spion yang nggak bisa dilipat, tapi seenggaknya kacanya bisa diatur lewat sini. Dan untuk jendela dia juga penempatannya ada di tengah semuanya buat ngontrol 4 jendela ini. Dan di sini juga ada child lock-nya. Jadi child lock-nya ditaruhnya di sini. Dan di sini juga kebetulan ada armrest-nya. Armrest-nya ada ditaruh di jok sebelah sini. Tapi bisa dipakai buat barang-barang. Terus di sini juga ada tempat kecil ya, tempat kecil buat kayak mau naruh dompet, mau naruh handphone apa segala macem, bisa ditaruh sini. Dan ini kebetulan setirnya juga sudah diganti ya. Ini bukan setir standarnya, ini diganti jadi Italvoanti. Setir dari Itali. Modelnya kayunya motifnya Zebrano. Jadi kayu motif-motif lurus palang 4. Ini juga bos kitnya. Dan ini juga yang bikin beda dari rakitan lokal biasanya. Karena ini CBU, tahun segitu dia udah ada cruise controlnya. Oh ya, kalau untuk bedanya 260E CBU ini dengan yang Mercedes yang ada di Indonesia, yang rakitan sini, ini kebetulan ada ini bawaan dari lahir electric seat. Terus dia juga sudah ada cruise control. Selain itu dia juga sudah ABS dari sananya. Dan juga konon katanya ini juga kulitnya bawaan dari sananya juga. Jadi ini juga salah satu yang membedakan antara yang CBU ini 260E dan juga yang rakitan lokal yang ada di Indonesia. Terus kalau untuk setirnya ini dia nggak bisa naik turun ya. Dan kuncinya ada di sebelah kiri, dia modelnya biasa yang kayak tadi. Dan di sebelah kiri ini dia ada pengatur lampu. Pengatur lampunya ini dia modelnya puter-puter ya. Jadi dia modelnya modelnya diputer. Nah, karena ini belum dikontak, jadi dia bunyi. Dan di sini ada buat leveling lampunya, bisa diatur. Dan untuk parking brake-nya seperti Mercy pada umumnya biasa, dia diinjak buat ngeremnya, yang buat ngelepasnya ditarik, modelnya kayak gitu. Dan untuk indikatornya, dia di sini ada temperatur dari 40 sampai 120. Kalau untuk mobil kayak gini biasanya normalnya adalah di angka 80 sampai 90. Terus di sini ada untuk indikator bensin, oli. Terus juga di sini ada indikator ekonomi. Jadi kalau kita ngegasnya terlalu boros, itu nanti indikatornya kemerah. Sedangkan kalau kita emang stabil, dia bakal ada di ekonomi. Terus di sini ada petunjuk kecepatan sampai 240 di sini tertulisnya. Dan untuk kilometernya ini 89.000 sekian. Dan sebelah kirinya di sini ada RPM sama ada jam analognya. Dan di sini ada indikator-indikator kayak aki, terus temperatur, parking brake, lampu, wiper, dan juga ada ABS. Terus kalau untuk speaker-speakernya dia juga ada di pintu kiri kanan. Untuk spion dia modelnya night and day, bisa diatur. Terus di atas kayak biasanya juga dia ada petunjuk untuk seat belt. Dan di sini ada buat lampu baca, lampu kabin. Dan di sini dia ada mirrornya juga, kiri kanan ada kacanya. Dan untuk pegangannya di sini nggak ada, sedangkan yang di penumpang ada, tapi dia modelnya fix, biasa aja. Oh ya, untuk joknya, kalau misalkan yang tahun tua, dia kulitnya garisnya modelnya vertikal, dan manjang dari atas ke bawah. Sedangkan kalau yang model tahun muda, dia garisnya itu horizontal. Konon katanya, kalau misalkan yang garisnya vertikal ini, kulitnya lebih awet dibandingkan dengan yang horizontal. Karena kalau yang horizontal, kalau dilihat sekarang ini, rata-rata sudah pada pecah-pecah. Sedangkan kalau yang ini justru malah masih utuh. Walaupun yang model kayak gini udah sobek, berarti pemilik sebelumnya agak kasar makanya ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke door trimnya. Untuk door trimnya dia di sini ada
simple ya, cuma ada pegangan, tempat koin, sama tempat kayak buat naro-naro barang-barang kecil doang ya, kayak misalkan dompet tipis yang nggak ada duitnya, terus buat naro amplop segala macam. Terus di sini juga udah dibalut kulit ya, kulit yang model pori-pori, titik. Terus di sini ada memory seatnya juga. Dan kalau untuk kuncinya, dia di sini belum ada central lock di tengah, tapi kunci tinggal pencet aja. Kalau misalkan mau buka kuncinya, tinggal buka aja pintunya. Model kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan untuk armrestnya, dia bisa diatur ya. Dia bisa dipotek-potek, naik turun kayak gini. Dan untuk seat beltnya dia juga bisa diatur naik turun. Untuk buka kap mesin nggak kayak mobil Jepang ya. Kalau mobil Jepang biasa di sini. Kalau dia dari sebelah kiri itu tuh ada tuas merah, tinggal ditarik dan itu nanti buat kap mesinnya langsung muncul nongol tuas buat bukaannya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke belakang yuk. Untuk tuas handnya masih ada di sebelah kanan, belum pindah ke kiri. Oke, sekarang kita ada di belakang dari kabin Mercedes-Benz W124 260M. Ini kebetulan lupa gue bilang, joknya empuk banget kayak sofa. Kenapa? Karena ini joknya masih ada pernya. Jadi ini joknya ngeper banget, empuk banget, nyaman banget ini. Dibandingkan mobil-mobil sekarang jauh lebih nyaman ini, nyaman banget. Dia modelnya juga di sini vertikal juga ya untuk garis-garisnya. Dan ini kulitnya juga masih utuh, semuanya masih asli. Terus di bagian sini dia ada untuk armrestnya. Jadi ya kalau buat bos-bos yang biasa duduk di belakang, bos-bos zaman dulu, ini nyaman banget, enak banget. Terus di bagian belakang ini kebetulan juga ada tambahan variasi aksesoris dari Mercedesnya. Ini buat gantungan jas, jaket, atau mungkin buat naruh jemuran segala macem bisa di sini, biar nggak lecak ceritanya kayak gitu. Terus untuk tinggi gue yang 167 168 di sini lega ya. Padahal di situ gue kalau nyetir kadang suka agak mundur, tapi ini masih lega. Dan dia di sini dia ada motif coakan, jadi emang didesain buat ruang undi lutut ya. Jadi ini lega. Terus di sini ada kantong. Kantongnya ini bahannya kulit sama dipadu pakai karet juga. Jadi dia bisa ngebalik lagi kayak gitu. Dan ini kaki kita juga bisa masuk ke kolong. Jadinya bikin kaki nggak sempit, jadi nggak nekuk kayak gitu. Dan karena dia penggerak roda belakang, dia di sini ada gundukannya. Gundukannya agak sedikit ganggu sih. Jadi kalau misalkan yang mau duduk di tengah, kakinya harus yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Terus di bagian atasnya ini dia ada lampu bacanya. Dan di sini dia ada armrest juga yang bisa diatur tekukannya. Selain itu juga kalau misalkan ngelipet itu dari depan yang tadi gue bilang, dipencet nanti dia ngejeblak langsung kayak gitu. Terus untuk di bagian pintunya, dia ini cuma ada handle buat power window, dan di sini ada kayu rosewood panjang sedikit sampai ke belakangnya. Terus kulit yang motif pori-pori, dan di sini ada asbak buat bapak-bapak zaman dulu kalau pengen ngerokok di mobil, asbaknya di mari. Oke. Terus kalau untuk di belakangnya dia ada speaker, ada dua kiri kanan, dan di sini juga ada kotak P3K. Kotak P3K, dan di sini pun juga ada lampu kabinnya. Jadi lampu di bagian belakang ada 3. Sedangkan kalau seat belt dia ada 2. Buat di sebelah sini sama buat di penumpang sebelah sini. Dan untuk pajaknya ini ada di angka sekitar 500 ribuan. Udah lumayan murah. Dan untuk spare partnya pun dia juga nggak mahal. Biasanya orang bilang main Mercedes itu spare partnya mahal. Tapi kalau untuk yang tua kayak gini, dia spare partnya justru malah murah. Dia model-model spare partnya tuh harganya kayak Avanza ataupun Kijang, Starlet. Itu spare partnya mirip-mirip. Yang bikin mahal mungkin kayak aksesoris tambahannya yang part number, itu mungkin memang iya mahal. Tapi kalau untuk spare part mesin itu tetap murah. Dan kenapa boxer bike dicari juga karena mesinnya bandel. Jadi mesinnya ini nggak rewel. Untuk masalah mobil ini pun selama gue pakai pernah ada trouble ketika dibenerin sekali, udah sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali, dan ini nyaman banget.
Dan untuk konsumsi BBM-nya, ini kalau untuk di jalan biasa ini sekitar 1:7, bisa diisi pakai Pertalite. Sedangkan kalau di jalan tol lancar itu mungkin bisa 1:9 atau mungkin 10 ya kalau pakai mode eco, kayak gitu. Dan mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, thank you.